السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقوله وما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, masih berkait dengan ayat-ayat sifat, dibawakan ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa qauluhu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Apa yang menghalangimu wahai iblis untuk sujud kepada yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, asyahid qauluhu ta'ala biyadayya, wa hadhihi qira'atun sahihatun mutawatirah. Demikianlah qiraah bacaan ayat ini dalam riwayat-riwayat yang sahih mutawatir. Biyadayya, dengan kedua tanganku. Ayat kedua dibawakan dalam surat Al-Maidah ayat 64. Wa qalatil yahudu, dan berkata Yahudi, yadullahi maghlulah, tangan Allah terbelenggu. Terbelenggu di dalam bahasa Arab maknanya adalah tidak mau berinfak atau bakhil, pelit. Yahudi dengan kekafirannya mencerca Allah bahwa tangan Allah terbelenggu, bakhil, tidak mau memberi, malah meminta. Katanya Yahudi, kenapa Allah minta zakat dari kita? Berarti nahnu agniya, innallaha faqir wa nahnu agniya. Kata Yahudi, Allah fakir, miskin, sedangkan kami yang kaya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala membantah ucapan mereka dengan berkata, ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Bahkan tangan mereka yang terbelenggu, bakhil, kedekut, dan mereka dilaknat karena ucapan itu. Mereka dilaknat karena mencerca Allah Subhanahu wa ta'ala. Bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha. Bahkan kedua tangan Allah terbuka, berinfak, memberikan sekehendaknya.
Ayat ini barakallahu fikum membantah ucapan Yahudi bukan dari sisi penetapan tangan. Yahudi mengatakan yadullah maghlulah. Yadullah maghlulah. Yang dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala bukan isbatul yad. Bukan berkata kata siapa Allah punya tangan. Tidak, Allah tidak punya tangan, kan begitu. Kalau memang salah, Allah akan bantah. Tetapi Allah tidak membantah kalimat yadullah. Yang Allah bantah adalah kalimat maghlulah. Allah katakan bal yadahu, membenarkan kalimat yadullah. Bahkan memang Allah punya kedua tangan, tetapi yadahu mabsutatani, tangannya terbuka lebar. Yunfiqu kaifa yasha, memberikan sekehendaknya. Disebutkan dalam syarahnya, qauluhu ma mana'aka, apa yang menghalangimu, ila akhirih, wa dhammanat hatanil ayatani isbatal yadaini. Di dalam dua ayat ini ada penetapan sifat dua tangan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifatan haqiqiyah, sifat yang benar-benar sifat Allah secara hakiki Subhanahu wa ta'ala, ala ma yaliqu bihi, sesuai dengan apa yang pantas baginya. Baik. Alhamdulillah sudah dibahas cara membantah mereka yang berkata kalau Allah punya tangan nanti sama dong dengan kita punya tangan. Cara membantahnya sama dengan syubhat-syubhat mereka ketika berbicara pendengaran, ketika bicara pandangan, ketika bicara semuanya. Seperti pengawasan mata-mata kami ketika kita tegur, bukankah ini berarti sama dengan makhluk? Mereka cerdas. Ya tentunya penglihatan Allah berbeda dong. Makhluk memang melihat, tapi terbatas penglihatannya. Lemah penglihatannya. Kalau Allah penglihatannya tidak terbatas. Melihat apapun. Tidak terhalang dengan apapun dan seterusnya. Maka kita jawab pada mereka, demikian pula masalah tangan. Mengapa kalian bisa menjawab masalah penglihatan dan pendengaran, tetapi tidak bisa menjawab ketika bicara tangan? Sama saja, dengan cara yang persis sama. Tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Tangan kita lemah, banyak terbatasnya, tidak mampu begini, nggak mau. Sedangkan tangan Allah maha kuasa, maha bisa, sempurna. Pasti tidak sekecil ini, pasti tidak sama bentuknya, pasti tidak sama modelnya, pasti laisa kamitslihi syai'un. Sehingga kita katakan Allah punya tangan, tapi tangannya tidak seperti makhluk apapun. Baik, kembali kepada kitab. Maka perlu dijelaskan dengan kalimat ala ma yaliqu bihi, sesuai dengan apa yang pantas baginya. Fahuwa fil ayatil ula yuwabbihu iblis. Sesungguhnya Allah di ayat pertama menjelekkan iblis,
yang tidak mau sujud pada Adam, menegurnya dengan keras, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya, apa yang menghalangimu wahai iblis untuk sujud kepada yang aku ciptakan dengan kedua tanganku sendiri. Taubih li iblis alam tina'ihi 'ani sujudi li Adam, karena dia menolak untuk sujud kepada Adam, alladzi khalaqahu biyadaihi, yang Allah ciptakan dengan kedua tangannya. Dinisbatkan penciptaannya kepada kedua tangannya, dan itu memang keistimewaan Adam alaihi salam. Adapun manusia-manusia yang lain diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nutfah, dari cairan mani yang dibuahi. Terjadilah proses kehamilan, dan kemudian begitu kehamilan berumur 120 hari Allah tiupkan ruh. Allah katakan jadilah, maka jadilah dia sesosok manusia, kemudian lahir dan menjadi besar. Baik, itu proses kelahiran manusia. Illa Adam alaihi salam, kecuali Adam. Adam diciptakan oleh Allah dengan kedua tangannya sendiri. Allah bentuk tanah liat menjadi sosok manusia. Setelah itu Allah tiupkan ruh padanya, maka Allah katakan jadilah, maka jadilah Adam alaihi salam. Berarti keistimewaan Adam diciptakan langsung dengan kedua tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yumkinu hamlul yadaini huna alal qudrah. Tidak mungkin dibawa makna dua tangan dengan dua kudrah, kemampuan. Enggak mungkin. Mengapa? Karena akan menyempitkan kekuasaan Allah. Masa cuma dua? Seberapa kekuasaan Allah? Seberapa kudratullah? Tak terbatas. Masa disebutkan di sini, apa yang menghalangimu wahai iblis untuk sujud kepada yang aku ciptakan dengan kekuatan dua, kekuatan milikku, dengan dua kudrah milikku, dua kemampuan. Kemampuan Allah cuma dua, sedikit sekali, terbatas. Maka diterjemahkan kudrah salah, diterjemahkan kekuatan juga salah. Fa innal asya'a jami'an hatta iblis khalaqahu Allah biqudratihi. Lagi pula, kalau kudrah diterjemahkan dengan kekuasaan, apa keistimewaan Adam? Ini bantahan kedua. Adam, An-Nas, Bani Adam, apalagi Al-Ardu, As-Sama'u, Al-Hajaru, Al-Jibalu. Ini asya, perkara. Ada Adam, ada manusia, ada langit, ada bumi, ada batu, ada pohon, ada gunung, ada syajar. Baik. Yang mana yang diciptakan dengan kekuasaan Allah? Yang mana yang diciptakan dengan kekuatan Allah? Yang mana yang diciptakan dengan kudratullah? Ya semuanya. Berarti Adam dan selain Adam sama. Diciptakan bi kudratillah, diciptakan bi quwwatillah, semuanya diciptakan dengan kekuasaan, dengan kudrah, dengan kekuatan dari Allah, sama.
sama. Apa bedanya Adam dengan lainnya? Maka itu tidak mengistimewakan Adam alaihissalam. Tetapi kalau disebutkan dengan makna sesuai dengan makna hakiki, ya iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku sendiri? Istimewa enggak? Istimewa. Sebab manusia yang lain tidak diciptakan dengan kedua tangan Allah. Diciptakan dengan kun, jadilah, maka jadilah dia. Langit, bumi, batu, pohon, gunung, semuanya Allah ciptakan dengan qudrahnya, dengan kekuasaannya, dengan kekuatannya, dengan kalimat kun jadilah, maka jadilah dia. Tidak langsung dengan tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana keistimewaan pohon-pohon di surga Firdaus. Apa keistimewaan surga Firdaus? Pohon-pohonnya Allah sendiri yang menanamnya dengan tangannya sendiri. Biyadihi. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Disebutkan dalam riwayat yang sahih bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan dengan tangannya sendiri Adam alaihi salam dan pohon-pohon di dalam surga Firdaus. Ini keistimewaan Adam alaihi salam dan keistimewaan surga Firdaus. Maka kalau diterjemahkan qudrah, diterjemahkan quwwah, maka akhirnya enggak ada keistimewaan Adam sama sekali karena semuanya sama diciptakan dengan kekuatan dan qudrah. Fa innal asya'a jami'an hatta iblis, segala perkara bahkan iblis sendiri diciptakan oleh Allah dengan kekuatannya, dengan kekuasaannya. Fala yabqa li Adam khususiyatun yatamayyaz biha, maka enggak ada keistimewaan Adam sama sekali. Kalau enggak ada keistimewaan pada kata-kata itu, maka iblis akan menjawab, aku juga sama, diciptakan dengan kekuasaanmu. Iya kan? Wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada yang aku ciptakan dengan kekuatanku, dengan kekuasaanku? Kata iblis, aku juga sama diciptakan dengan kekuasaan. Aku juga sama diciptakan dengan kekuatan. Kenapa aku harus memuliakan Adam? Kan begitu. Tetapi kalau diterjemahkan sesuai dengan hakikatnya yang Allah pilih sendiri lafadznya, yaitu tangan. Ya iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku sendiri? Iblis tidak bisa menjawab. Mengapa? Dia tidak diciptakan langsung dengan kedua tangan Allah. Dia tidak istimewa. Adam lebih istimewa karena diciptakan dengan kedua tangan Allah secara langsung. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Lihatlah dua bantahan tadi. Bantahan pertama, qudrah dan quwwah. Kalau dikatakan oleh Allah, dua kekuatanku, dua kekuasaanku sedikit sekali, terbatas. Tidak mungkin tangan bermakna kekuatan, sehingga kedua tangan maknanya kedua kekuatan, kedua kekuasaan. Tidak mungkin. Jawaban kedua, lagi pula kalau diterjemahkan kekuasaan, maka hilanglah keistimewaan Adam. Karena keistimewaan Adam adalah diciptakan langsung dengan tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi hadis Abdullah ibn Amr. Lihatlah hadis Abdullah ibn Amr radhiyallahu ta'ala anhu. Inna Allah azza wa jal khalaqa thalathata asya' biyadihi. Sesungguhnya Allah menciptakan 3 perkara langsung dengan tangannya. Berarti ini perkara-perkara istimewa. Yang Allah ciptakan langsung dengan tangannya. Yang pertama, khalaqa Adam biyadihi.
Allah ciptakan Adam dengan tangannya. Wa katabat Taurata biyadihi, dan menuliskan Taurat dengan tangannya. Wa gharasa jannah Adan biyadihi, dan menanam pohon di dalam surga Adan dengan tangannya. Dalam riwayat disebutkan Firdaus. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Hadisnya sahih, tetapi mau a'lam. Fatakhsisu hadhihi thalatha bidzikri ma'a musyarakatiha li baqiyatil makhluqati fi wuqu'iha bil qudrati dalun ala ikhtisasiha bi amrin zaidin. Maka dikhususkannya 3 perkara ini saja yang diciptakan oleh Allah dengan tangannya sendiri, dengan kebersamaan selainnya li baqiyatil makhluk, sisa makhluk yang lainnya, sama terjadinya bil qudrah, sama terjadinya dengan kudratullah, dengan kekuasaan Allah, dengan kekuatan Allah. Maka dalun itu menunjukkan ikhtisasiha bi amrin zaid, menunjukkan keistimewaannya bahwa perkara-perkara tadi yang diciptakan langsung dengan tangannya memiliki ziyadat amrin zaid, memiliki tambahan keistimewaan. Zaid, tambahan. Dikhususkan dengan 1 tambahan keistimewaan, yaitu diciptakan langsung dengan tangannya. Salah satu dari 3 adalah Adam alaihi salam. Dan itu yang Allah ingatkan pada iblis. Ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud, memuliakan, menghormati yang aku ciptakan dengan kedua tanganku sendiri. Wa aydan falafdul yadaini bitasniyah. Lagi pula lafaz 2 tangan dengan bentuk tasniyah. Bentuk tasniyah diberi tambahan alif dan nun yang maknanya 2. Yad jadi yadani, yadaini. Lam yu'raf isti'maluhu illa fil yaddil haqiqah atau al-haqiqiyah. Tidak pernah lafaz 2, lafaz tasniyah bentuk sighat alif dan nun yang menunjukkan 2 tidak pernah dipakai kecuali pada lafaz tangan. Kekuatan pernah disebut 2 dengan kedua kekuatanku, tidak pernah. Kudrah pernahkah disebut dengan tasniyah? 2 kudrahku, 2 kekuasaanku, tidak pernah disifati dengan 2. Karena kekuatan Allah tak terhingga. Kekuasaan Allah juga tak terbatas. Tidak pernah disifati dengan 2. Yang disifati dengan 2 hanya tangan, kedua tanganku yang hakiki. Walam yarid qattun bima'nal qudrah awin ni'mah. Tidak pernah sama sekali qat tangan bermakna kudrah, apalagi tangan yang ditasniyah 2 tangan kemudian diterjemahkan 2 kudrah, 2 nikmah. Tidak. Fa innahu la yasu, karena tidak pantas. La yasu, tidak pantas disifati dengan 2. Dengan 2 kekuatanku, dengan 2 kenikmatanku, dengan 2 kekuasaanku. Nah ada itu. Mengapa? Karena kekuasaan, kekuatan tidak disifati dengan 2, tetapi disifati dengan sempurna. Kekuatan yang sempurna, kudrah yang sempurna,
tak terbatas. Kalau dua namanya dibatasi. Enggak pernah ada bahasa khalaqahullahu biqadrataini. Allah menciptakannya dengan kedua kekuasaannya. Atau binikmataini dengan dua kenikmatannya. Atau quwataini dengan dua kekuatannya. Tidak pernah ada di dalam ayat dan hadis, bahkan gak pernah ada dalam bahasa Arab. Ada gak raja yang merasa kuat berkata, saya akan hukum dengan dua kekuatanku? Ada. Kekuatanku cuma dua, akan ditertawakan. Oh, kekuatanmu cuma dua, akan digitukan. Biasanya disifati dengan apa? Yang sempurna. Dengan kekuasaanku yang sempurna, tak tertandingi. Kan begitu. Bukan kekuatanku yang dua. Yang gak ada begitu. Itu mengecilkan. Bukan memuji. Apalagi untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Gak mungkin kemudian berkalimat atau berbahasa dengan dua kekuatanku. Ala annahu la yajuzu itlaqul yadaini bima'na an-ni'mati awil qadrati aw ghairiha. Lagi pula memang kata yad tidak bisa dan tidak pernah diterjemahkan dengan kenikmatan atau kekuasaan. Tidak pernah. Tangan kalau diterjemahkan dengan kenikmatan, tidak mungkin. Tidak pernah ada dalam bahasa Arab. Yang kedua, qudrah. Gak pernah tangan bermana qudrah. Tidak mungkin dalam bahasa Arab. Yang ketiga, quwwah. Dalam bahasa Arab kadang tangan bermakna kekuatan. Tetapi apakah pernah disifati kekuatan dengan dua kekuatan saya? Tidak pernah. Selalu kekuatan disifati dengan kekuatan yang hebat, kekuatan yang sempurna, kekuatan yang tinggi, bukan kekuatan yang dua. Sedikit sekali. Itu pun bukan yad, tapi terbalik. Yang bermakna kekuatan itu aid. Bukan yad, tetapi aid. Dalam surat apa? Bi aidin wa inna lamusi'un. Dengan kekuatanku, bi aidin. Atau Daud dal aid. Daud dal aid memiliki kekuatan. Habis sudah alasan mereka. Diterjemahkan dengan nikmat, tidak pernah dalam bahasa Arab tangan bermakna kenikmatan. Yad bermakna qudrah juga nggak pernah. Kalau kekuatan aid bukan yad. Qala illa fi haqqi man ittasafa bil yadaini 'ala al haqiqah. Walidzalika la yuqalu lirrihi yadun. Lagi pula kadang yad bermakna kenikmatan, bermakna qudrah, bermakna kekuatan, itu barakallahu fikum biasa diterjemahkan dengan kalimat-kalimat ini pada makhluk, pada zat yang benar-benar memiliki tangan. Contoh, alhamdulillah kami bersyukur menerima uluran tanganmu. Apa maknanya? Uluran tanganmu kenikmatan. Ya, ini dibantu dengan harta, dibantu dengan
pangan dan sebagainya. Terima kasih, jazakumullah khair atas uluran tanganmu. Kadang tangan bermakna nikmat, kata mereka nih. Kadang juga raja akan berkata, penguasa akan berkata, jangan macam-macam. Tanganku ada di mana-mana. Maksudnya kekuatan atau kudrah. Anak buahnya ada di mana-mana. Tanganku ada di mana-mana. Si fulan, tangan kananku. Juga maknanya kekuatan dan sebagainya. Berarti betul dong mereka alasannya. Lihat jawaban dari penulis rahimahullah Syekh Muhammad Khalil Harras. Dipakai tangan bermakna nikmah, tangan bermakna qudrah, tangan bermakna kekuatan untuk zat yang lahu yadun haqiqiyun. Untuk zat yang memiliki tangan hakiki. Raja tadi punya tangan hakiki enggak? Ada. Orang tadi yang mengulurkan tangannya memberikan bantuan punya tangan hakiki enggak? Punya. Untuk zat yang memiliki lahu yadun hakikiyun, untuk yang memiliki tangan hakiki. Adapun kalau yang tidak memiliki tangan hakiki tidak bisa disifati dengan tangan untuk kekuatan. Contoh, kamu punya palu. Masya Allah. Punya kekuatan gak ini? Punya kan? Boleh gak pakai tangan? Palu ini punya tangan yang hebat. Bisa? Gak bisa. Kenapa? Palu. Gak punya tangan dia. Jadi ungkapan tangan untuk kekuatan, tangan untuk rahmat, tangan untuk bantuan, tangan untuk apalagi pemberian, buah tangan. Untuk siapa? Sifat-sifat itu disandangkan untuk zat yang memiliki yang lahu yadun haqiqiyun. Kalau nggak punya yadun haqiqiyun, ya nggak bisa disifati dengan tangan. Alhamdulillah kita menerima uluran tangan dari ATM. Bisa nggak? Tahu ATM kan? Kotak saja, nggak ada tangannya. Kamu dapat duit dari mana? Alhamdulillah dari uluran tangan ATM. Boleh nggak dalam bahasa Indonesia? Nggak bisa. Dalam bahasa Arab juga nggak bisa. Mengapa? ATM nggak punya tangan hakiki. Berarti tangan bermana kekuatan, tangan bermana kekuasaan, tangan bermana itu kalau yang disifatinya adalah zat yang memiliki tangan hakiki. Jadi kalau engkau mengatakan ini tangan Allah, maksudnya kekuasaan Allah, berarti zat Allah punya tangan. Sebab kalau tidak punya tangan, nggak boleh menyebutkan kekuatannya dengan tangannya, nggak boleh menyebutkan kenikmatannya dengan tangannya, nggak boleh menyebutkan nikmatnya dengan tangannya. Kalau tidak punya tangan hakiki, nggak bisa. Alhamdulillah, saya mendapatkan tangan dari kitab ini. Maksudnya nikmat, faedah, bantuan. Bisa tangan dari kitab. Kitab nggak punya tangan, nggak bisa. Kembali kepada kitab, Syekh Muhammad Khalil Harras menyatakan bahwasanya yad dikasih makna nikmah atau kudrat dan lain-lainnya tidak bisa, tidak boleh kecuali pada haknya dat manittasafa bil yadain yang memang tersifati dengan kedua tangan hakiki baru bisa. Walidzalika la yuqal, oleh karena itu angin enggak disifati dengan kita mendapatkan tangan dari angin itu, enggak bisa. Karena angin enggak punya tangan. Lu maksud dapat kenikmatan? Iya, tangan bermakna kenikmatan kalau dari zat yang memiliki tangan. Kalau enggak memiliki tangan seperti angin, enggak boleh pakai kalimat kita mendapatkan tangan dari angin.
Walalil ma, tidak pula air. Kamu minum segar, saya mendapatkan tangan dari air ini. Nggak bisa. Lo maksud saya kenikmatan? Nggak bisa. Tangan bermakna kenikmatan untuk air. Nggak bisa. Karena air nggak punya tangan hakiki. Berarti yang bisa, yang benar-benar memiliki tangan hakiki. Seperti manusia. Baik. Oh, saya mendapatkan tangan dari si fulan. Saya mendapatkan tangan dari si Alan. Maksudnya kenikmatan, bantuan. Kalau kau bilang Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, maksudnya kekuatan, bisa kamu terjemah kekuatan kalau engkau meyakini bahwa Allah memiliki tangan hakiki. Kalau enggak bisa. Dipakai kalimat kekuatan dengan tangan, enggak bisa. Mafhum? Bisa dipaham? Alhamdulillah. Kembali kepada kita. Wa amma ihtijajul mu'attilatu bi anna al-yad qad ufridat fi ba'dil ayat wa ja'at bi lafdil jam'i fi ba'dihha fala dalila fi. Adapun alasan mereka kaum mu'attilah, para penolak sifat, katanya kalimat yad dalam Quran itu kadang mufrad, kadang musanna, kadang jamak. Fala dalila fi, maka ini bukan alasan, bukan dalil. Fa inna ma yusna'u bil itsnaini qad yunsabu ila al-wahid. Karena apa yang dinisbatkan kepada dua boleh dipakai dengan lafaz mufrad. Kamu matanya berapa? Dua. Boleh enggak pakai diungkapkan dengan satu mata saja? Matamu. Boleh. Yang dua boleh diungkapkan dengan satu. Enggak ada masalah. Hati-hati, engkau di bawah pengawasan dua mataku. Boleh. Dimufradkan juga boleh. Engkau di bawah pengawasan mataku. Loh, kamu satu matanya. Dua dong. Ya enggak apa-apa. Mewakili. Baik. Berarti enggak ada alasan. Walaupun disebut dengan mufrad. Taqulu, misalnya kau katakan, ra'aitu bi'aini. Aku melihat dengan mataku sendiri. Mufrad apa jamak? Mufrad. Dibenarkan dalam bahasa Arab. Ra'aitu bi'aini. Boleh juga telinga yang sesungguhnya telinga kita dua. Tapi boleh kita sebut dengan satu. Sami'tu bi'udhuni. Sami'tu bi'udhuni. Aku mendengar dengan telingaku. Padahal yang dimaksud dua. Ainaya. Aku lihat dengan kedua mataku. Aku dengar dengan kedua telingaku. Tapi diungkapkan dengan mufrad juga nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Maka dalam Al-Quran kadang Allah menyebutkan dengan satu saja mufrad. Bi'aini. Sebutkan bi'aini, dengan mataku, kata Allah. Wa kadzalikal jama'. Demikian pula jamak. Ya'ti bima'nal musanna. Ahyanan. Jamak juga kadang dipakai untuk yang musanna. Kadang dipakai untuk yang musanna. Kaqaulihi ta'ala. Seperti Allah katakan. In tatuba ilallahi faqad sagat qulubukuma. Jika kalian berdua bertaubat, maka sungguh telah sagat qulubukuma. Kalau kuma dua orang, hatinya berapa? Hatinya berapa? Kalau dua orang, dua juga kan? Tapi disebut di sini qulub. Qulub berapa? Jamak apa? Musanna. Jamak. Padahal dua orang. Apa mau katakan salah pada ayat ini? Ini salah nih. Faqad saqat qulubuhuma. Harusnya faqad saqat qalbakuma. Dua.
Tapi riwayat mutawatir ayatnya menyatakan qulubukuma, hati-hati kalian berdua. Hati-hati kalian berdua. Otomatis maksudnya dua. Kan orangnya dua. Boleh dengan jamak? Boleh. Buktinya ayat ini. In tatuba ilallahi faqad sagat qulubukuma wal muradu qalbakuma. Yang dimaukan adalah dua hatimu. Tetapi dipakai dengan kalimat jamak. Hati-hatimu. Hati-hati kalian berdua. Wa kaifa yata'atta hamlul yadi 'ala al-qudrah aw an-ni'mah ma'a ma warada min isbatil kaf. Apalagi sekarang bantahan berikutnya, mau diterjemahkan kekuatan, mau diterjemahkan rahmat, mau diterjemahkan nikmat. Terus bagaimana dengan telapak tangannya? Hayo. Kan disebutkan dalam ayat tadi mabsutotan, terbuka. Apanya yang terbuka? Telapak tangannya. Lebih menegaskan bahwa makna yad benar-benar tangan. Ada kafnya. Ada telapak tangannya dan terbuka. Ditambah lagi ada asabi'nya. Jari jemari Allah. Seperti di dalam hadis. Bahwa hati-hati manusia. Fi usbu'aini min asabi'ir rahman. Di dua jemari Allah. Yuqallibuhu kaifa yasha. Hati-hati kalian di dua jari jemari. Ditambah lagi di dalam ayat wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Bumi dalam genggaman Allah. Taib, kalau tangannya disebut nikmat, apa mana genggamannya? Genggaman nikmat begitu? Padahal di dalamnya ada orang kafir, ada orang munafik, ada musuh Allah, ada segala macam. Masa diberi rahmat, digenggam dengan rahmat, atau digenggam dengan nikmat, atau digenggam dengan apa lagi? Was-samawatu matwiyatun biyaminih. Dan langit digulung dengan tangan kanan Allah. Mau apa lagi? Semakin rinci, semakin rinci. Dan jawabannya dari syubhat mereka tetap sama. Hati-hati. Jari tidak seperti jari kita. Telapak tangan tidak seperti telapak tangan kita. Menggenggam tidak seperti kita menggenggam bola. Wallahu ta'ala alam seperti apa. Kita tidak tahu. Yang jelas kalau seperti tangan kita nggak akan sanggup menggenggam bumi, menggulung langit, nggak bisa. Berarti tangan Allah lebih sempurna, lebih hebat, lebih besar, lebih mulia. Naam, sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan kesempurnaannya. Tidak sama dengan makhluknya. Itu saja jawabannya. Sangat mudah. Wal yamin kanan, washimal kiri. Tetapi yang kiri ini diperselisihkan riwayatnya. Karena yang sahih Allah menyebutkan tangan kanan dan tangan satunya. Tidak menyebut kiri. Tangan kanan dan tangan satunya. Wa yadun ukhra, tangan lain. Mengapa? Karena kiri mengesankan lebih kurang sempurna daripada kanan. Sedangkan tangan Allah kedua-duanya sempurna. Kilta yadaihi yamin. Kedua tangan Allah kanan. Dalam kesempurnaannya sama dengan kanannya. Tidak berbeda. Yang kiri buat yang jelek-jelek. Enggak. Bagi Allah sama. Yang kanan dan kiri mulia. Diriwayatkan juga ada al-qabd menggenggam. Ada al-bastu menghamparkan atau membuka telapak tangannya. Dan lain-lain. Mimma la yakun illa lil yaddil haqiqi. Yang semua itu tidak mungkin kecuali pada tangan yang hakiki, yang benar-benar tangan. Naktafi
Bihadzal qadr barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi